Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'du. Sahabat BGTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmat-Nya. Manusia tidak pernah lepas dari sebuah keinginan. Entah itu keinginan yang baik ataupun keinginan yang buruk. Bahkan jika keinginan itu dituliskan di atas kertas, maka berapa banyak kertas yang akan dihabiskan? Maka berapa banyak tinta yang akan dihabiskan? Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang enggan berdoa kepadanya, melaknat kepada orang-orang yang enggan meminta kepadanya. Orang yang demikianlah oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Dalam surat Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina, orang-orang yang yastakbiruna, menyombongkan dirinya, an ibadati, yang enggan beribadah kepadaku, yadkhuluna jahannama dakhirin, maka Allah akan memasukkannya ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah terhadap hamba-hambanya, karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara dan dijamin akan dikabulkan doanya. Sahabat BGTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu mustajab untuk berdoa. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang mana dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Dan di antara waktu-waktu tersebut yang pertama adalah ketika waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, yaitu akhir-akhir malam, mereka berdoa dan memohon ampunan. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh dengan berkah. Sebab pada saat itu Rabb Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rabb kita Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa a'tiyahu, dan orang yang meminta sesuatu kepadaku maka akan aku berikan. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan orang yang meminta ampunan dariku maka akan aku ampuni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah. Lebih lagi di bulan Ramadan, kita bangun di sepertiga malam yang terakhir itu sudah biasa. Akan tetapi lebih baiknya sebelum kita makan sahur,
kita berbunajat, kita ngambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat kita berdoa kepada Allah untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Adapun waktu yang mustajab yang kedua adalah yaitu ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Karena di waktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah yaitu ketika berbuka puasa. Adapun kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu atau berjumpa dengan Rabb-nya kelak di yaumil akhir nanti. Hadis riwayat Muslim. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang-orang yang telah berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Salasun la turaddu da'watuhum as-shaimu hina yuftir wal imamul adil wal madlum." 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berbuka puasa, dan yang kedua adalah al-imamul adil, imam yang adil, wal madlum, dan yang ketiga adalah orang yang terdolimi. Dan jangan lupa pula ketika kita berbuka puasa ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tertuang dalam hadis, kana Rasulullah SAW idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Biasanya Rasulullah SAW ketika berbuka puasa membaca doa, dhahaba adh-dhama'u, rasa haus telah hilang, wabtallatil 'uruqu, dan kerongkongan telah basah, wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala baginya insyaallah. Adapun waktu yang ketiga adalah ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini malam lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah, yang termasuk di dalamnya adalah memperbanyak doa-doa, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'allimta ayya lailatil qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah meminta diajarkan ucapan yang sebaik-baiknya untuk diamalkan ketika malam Lailatul Qadar, namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafaz doa ini kepada Aisyah. Maka kita dianjurkan untuk membaca doa ini, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang dimana kita dianjurkan untuk membacanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun waktu yang keempat adalah ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti halnya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thintani la turaddani au kullama turaddani ad-du'a'u indan nida'." Ad-du'a'u indan nida'i wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Bukhari.
Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu mustajab untuk berdoa yang kelima adalah di antara adzan dan iqamah. Waktu jeda antara adzan dan iqamah adalah merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u la turaddu bainal adzani wal iqamati." Qalu, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Qala, "Salullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah." Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Kemudian sahabat bertanya, "Apa yang kita ucapkan wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Salu, mintalah kepada Allah al-afiyah, ampunan fid dunya wal akhirah." Entah itu ampunan di dunia ataupun ampunan di akhirat. Adapun waktu mustajab yang keenam adalah ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Rawahu Muslim. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang dalam keadaan sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Adapun waktu yang ketujuh adalah ketika sebelum salam pada salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayud du'ai asma'u?" Qala, "Jawfal laylil akhiri wa duburus salawatil maktubat." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian beliau menjawab bersabda, "Di akhir malam dan di akhir salat wajib." Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun waktu yang kedelapan adalah di hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari yang berkah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, "Di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta." Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan hadis berikutnya, "Yaumal Jum'ati sinta asyrata sa'atan la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri." Hadis ini menjelaskan bahwasanya hadis ini isyarat yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah waktu setelah salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang mustajab untuk berdoa yang nomor 9 adalah ketika turun hujan. Hujan adalah sebuah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh kita mencelah ketika turunnya hujan. Ada sebagian orang yang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa, untuk memohon apa yang diinginkan kepada Allah Ta'ala. Karena ketika turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Seperti halnya hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thintani ma turaddani, ad-du'a'u indan nida wa tahtal matari." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu. Yang pertama ketika azan berkumandang, dan yang kedua adalah ketika hujan turun. Hadis diriwayatkan Al-Hakim.
Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sahabat TV Biki semuanya. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.